Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, apa kabar semua teman-teman? Dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara saya memotong, ini akan memotong jasket, cuman menggunakan pola yang ada pada toko Shopee Lapak IMG ya. Pola yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman membeli pola jasko atau jasket atau jas Cina pada toko Shopee Lapak IMG yang akan teman-teman dapat seperti ini teman-teman ya. Ini untuk badan depannya seperti ini ya. Di sini boleh dikasih dikasih kupnat. Kalau misalkan mau menggunakan saku bagian bawah ya. Tetapi kalau tidak, tinggal dibuang saja di bagian samping sininya, dibuang saja ya. Ini ada tambahannya seperti ini ya. Tambahannya karena di sini dipakaikan kupnat. Tapi kalau untuk membuat jasket tidak usah. Tinggal dilipat saja, ini diluruskan. Cuman yang di bagian bawah kita sesuaikan dengan anak jasnya, dengan pola anak jasnya ini. Panjangnya disesuaikan saja di bagian bawahnya. Nah, untuk badan depannya seperti itu. Tapi ketika teman-teman menginginkan menggunakan saku bawah, ada kupnat tengah, digunakan saja. Tapi jika tidak menggunakan kupnat tengah pun tak masalah, silahkan saja. Itu untuk badan depan. Lalu untuk badan belakangnya, yang akan teman-teman dapatkan seperti ini ya. Pola ini sudah termasuk kampu jahitan teman-teman. Pola ini sudah termasuk kampu jahitan. Ada penanda di setiap sudut tanda jahitnya ada ya. Saya kasih tanda-tandanya. Dan belahannya menggunakan belahan samping karena temanya jasko ya. Untuk anak jasnya juga sama seperti ini. Jadi belahannya ada di bagian samping. Sudah saya rubah di bagian princessnya sudah saya rubah. Sangat mudah untuk digunakan. Tetapi jika teman-teman saya tidak mau menggunakan princess, saya tetap mau menggunakan bagian belahannya adanya di tengah. Silakan saja, tinggal polanya digeser seperti ini. Tempelkan, samakan. Tempelkan. Nah, tinggal di bagian belakang sini kasih tambahan untuk belahan belakang. Seperti pada pola ini. Sama saja. Nah, itu. Tinggal dikasih tambahan di bagian sininya. Ya. Kalaupun mau pakai princess, sesuai dengan ini. Kalau misalkan ini tidak mau pakai belahan, ini dibuang. Bagian tambahan untuk belahannya ini ya, dibuang saja, silahkan nggak apa-apa. Oke, dan pola lengannya sama, kita menggunakan pola lengan jas sesuai standar ukuran size SML/XL ya. Tinggal diikuti saja. Cara memotongnya sebenarnya sama dengan cara memotong jas. Sudah ada videonya pada saat mempraktekkan jas dari pertama cara mengukur, memola, sampai motong sampai jadi sudah ada video untuk jas itu sudah saya buatkan ya. Khusus buat teman-teman pemula itu bisa diikuti. Oke. Yang pertama yang akan saya potong adalah badan belakang dulu teman-teman. Kita tidak menggunakan pola yang ini untuk badan belakangnya ya. Kita akan menggunakan yang ini saja, yang menggunakan belahan di bagian belakang. Oke. Dan anak jasnya tetap menggunakan yang ini. Oke. Kita akan memotong badan belakang dulu. Di sini ada garis teman-teman, garis jahit ya. Kalau karena nggak nampak, saya kasih tanda di ujung-ujungnya saja, itu sebagai penanda saja. Saya akan memasukkan pada motif ini untuk tengah muka belakangnya. Kita sesuaikan saja dengan kondisi kain atau adanya kain. Ini kain ini begitu saya grading, untuk bagian lengan tidak dapat, jadi bagian lengan akan saya buatkan yang polos saja. Ya. Saya fokusnya di bagian sambungan tengah dan sambungan belakang saja supaya motifnya tetap ngadu. Harusnya adanya di sini ya. Yang bagian belakang di sini. Bagian tengahnya di sebelah sono nggak dapat motifnya, nggak dapat. Jadi saya taruh, ini kan ada motif nih. Ini motif harusnya ada di tengah muka belakang, ini di tengah muka depan. Tetapi kalau kita arahkan di sini semua kayaknya nggak cukup ya. Apa cukup? Coba kita olah. Sini masuk badan belakang, terus badan depan. Oke, masuk ya. Masuk, dan itu anak jas. Oke. Berarti kita sepakati untuk tengah mukanya
di pola gambar ini ya, burung ini ya. Saya akan garis lurus dulu, nggak apa-apa dicoret-coret saja di bagian luarnya ketika teman-teman menggambar atau memola untuk batik ya. Daripada nanti salah. Nah, kayak ini kan nggak dapet nih motif miringnya nih. Kalau kain katun, cara menyikapinya dengan cara sedikit-sedikit ditarik ya. Sedikit-sedikit ditarik untuk kita luruskan. Oke. Nah, ini bagian belakangnya, jangan sampai motifnya kepotong ya. Kita lurus-luruskan di bagian garisnya. Sampai ke atas. Oke. Nah, yang akan kita potong satu sisi dulu, tidak langsung semuanya ya. Kita potong sebelah dulu. Langsung kita potong sesuaikan dengan garis pola ini. Garis pola ini sudah termasuk kampu jahitan ya. Kita potong satu lembar kain dulu. Garisnya kita duplikat dulu teman-teman ya. Ini yang sudah kita potong teman-teman. Nah, untuk memotong yang lapisan sebelahnya atau badan di sisi sebelahnya, kita samakan motifnya ya. Kita samakan motifnya. Kiri dan kanan, atas dan bawah kita samakan. Oh, hasilnya sama di sini ya. Oke. Ini untuk badan belakang sudah oke. Kita masuk ke badan depan, teman-teman. Sama dengan badan belakang, badan depan pun kita motongnya satu lembar dulu. Kita ambil motif yang ini ya, untuk badan depannya juga sama. Depan sama belakang biar sama motifnya. Nah, dalam pola ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman membuat jasket, teman-teman lipat di bagian sini. Ya, lipat di bagian sini karena ini adalah garis jadi ya. Belum termasuk penambahan untuk kancing. Tapi ketika teman-teman memotong untuk jasket, untuk jasko, teman-teman lipat di bagian sini. Jadi ada penambahan 1,5 cm untuk kancing. Garis siku di sini, garis sudut leher ini adalah garis sebelum penambahan kancing ya. Jadi kalau untuk membuat jasket, teman-teman lipat di sini. Ya. Kalau untuk jasko, teman-teman lipat di sini karena ada penambahan untuk kancing. Gitu aja bedanya. Yang lain-lainnya sama. Kalau untuk jasket yang menggunakan kantong lurus seperti ini, kantong bobok seperti ini ya, yang seperti ini, itu saran saya nggak usah pakai kupnat. Kalau misalkan pakai kupnat, luruskan kupnatnya ke bagian bawah. Ya, sini kasih kupnat ke bagian bawah. Tapi saya sih lebih setuju nggak usah dipakaikan kupnat tengah lagi, udah biarkan saja ininya aja dikurangin ya. Dan kupnat di sini kita luruskan seperti ini. Dan di bagian sini kita lipat. Nah, ini ya.
Kita akan menggunting sesuai dengan pola ini. Nanti akan batas lipatnya di sini, karena di sini untuk jasket nantinya ya. Jadi kita potong persis dengan pola ini. Oke, kita lipat seperti ini ya. Garis tengahnya perhatikan. Boleh teman-teman lipat dulu untuk garis tengahnya sebagai batas garis tengahnya ya. Sini. Oke. Agar motifnya tidak keliru. Nah, digeserkan seperti ini ya. Oke. Pola ini saya buat sesederhana mungkin supaya teman-teman yang masih belajar bisa mempraktekannya ya. Oke, saya akan coba gunting sebentar. Sekarang akan kita duplikat garisnya mengikuti pola ini ya. Kita samakan dulu motifnya dengan sisi yang sebelahnya sebelum kita potong ya. Kita samakan motifnya teman-teman. Kita geser-geser. Kalau bahan katun seperti ini sebenarnya tidak bagus lah ya untuk dibuat jasket. Karena ya sayang aja gitu. Kainnya sayang aja kainnya. Oke, kita samakan motifnya ya. Saya akan jiplak dulu di sini ya untuk posisi sakunya. Kalau untuk posisi saku, teman-teman boleh naikkan, boleh turunkan sesuai selera teman-teman saja ya. Kalau misalkan yang beli pola saya. Oke, ini untuk badan depannya seperti ini jasket. Di sini kita duplikat garisnya juga. Kasih garis tengah muka ya, tengah motif. Rencananya badan depan saya akan menggunakan triko tebal seperti jas. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Ya. Jika untuk jasket diulangi lagi, ini dilipat di sini. Karena kiri dan kanan itu ngadu ya. Kita buka di sini ya. Nah, lipatnya pas di sini. Gini, karena nanti jadinya ngadu seperti ini. Tetapi kalau jasko enggak seperti itu. Yang dilipatnya di sini. Dari garis tengah muka ini kita tambahkan 1,5 cm. Jadinya begini numpang dia. Karena ada kancing kan ya. Oke ya teman-teman ya. Ini motifnya kita luruskan sedikit nih. Oke. Ini badan depan. Lalu saya akan memotong untuk anak jasnya. Kalau untuk motif batik seperti ini kita nggak bisa motong langsung ya. Ya ginilah harus satu-satu. Jadi bodinya saya pakai kain batik. Lengannya akan saya pakai apa namanya? Lengannya saya pakai motif biasa ya. Polos, yang polos, tapi saya cari kainnya yang
mengimbangi saja. Ini taruh di tengah aja lah. Nah, sini aja udah. Ini potong sesuai dengan pola saja karena sudah pas, sudah termasuk kampu jahitan ya. Saya duplikat dulu garis-garisnya. Oke, cukup ya. Lalu seperti biasa kita sama-samakan motif kiri dan kanannya. Kalau ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih karena jauh ya. Tapi biar lebih bagus aja. Biar lebih bagus aja lah. Saya jauhkan sekalian, saya taruh di bagian tengah. Jadinya memang nggak nempel dengan motif badan depannya. Nah, gini. Tuh agak mirip-mirip lah. Tuh jadinya. Ya, oke ya. Jadi diadukan. Motifnya motif aduan ya. Baru kali ini sih ada yang bikin jas-jasan. Kita samakan motifnya teman-teman. Jangan sampai keliru. Miring sedikit, nggak apa-apa lah. Kita duplikat kembali garisnya di bagian luar. Sekarang untuk lengan. Lengan saya menggunakan kain polos, tetapi kainnya saya sesuaikan dengan kain batiknya. Jadi kain batiknya tipis, kain bagian lengannya pun saya gunakan yang tipis lagi. Ya, saya tahu sih kalau kain-kain seperti ini nggak bakalan jadi seperti bulat banget, nggak. Nggak apa-apa, yang penting jadi ngebentuk jas-jasan lah ya. Saya duplikat dulu garisnya seperti biasa ya. Oke, sudah cukup. Sekarang bagian anak lengan jasnya.
Oke, teman-teman. Untuk pola kerahnya, saya menggunakan pola kerah kemeja pada umumnya, ya. Pola kerah kemeja pada umumnya, tetapi di bagian kaki kerahnya itu saya putus, ya. Di bagian kaki kerahnya saya putus untuk lancip-lancipannya. Jadi lurus dengan daun kerah saja. Karena ini kan tidak menggunakan kancing juga, ya. Oke. Itu, teman-teman.